Informasi lain, Saudara, Komisi 3 DPR RI mendukung proses penegakan hukum terhadap polisi yang terlibat pemerasan. 18 polisi diduga memeras turis penonton konser DWP asal Malaysia. Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri mengusut kasus dugaan pemerasan di konser DWP. Menurut politisi Gerindra ini, polisi yang melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman setimpal. Terima kasih sudah hadir. Acara seperti memang sangat rawan penggunaan narkotika. Jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah seharusnya tetap proporsional. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan. Saya sangat percaya Pak Kapolri dan Pak Kadif Propam tahu sekali cara memainkan barang itulah, kurang lebih ya. Kadif Propam Irjen Abdul Karim memastikan 18 polisi yang diduga memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan menghadapi sidang etik pada pekan depan. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari kasus polisi pemeras penonton konser DWP? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Suara Azani di Mabes Polri. Suara Kadif Propam Polri menyebutkan pekan depan akan digelar sidang etik terhadap polisi yang memang diduga terlibat pemerasan penonton DWP asal Malaysia. Apakah sudah ada kepastian kapan tepatnya sidang etik ini akan berlangsung, Suara? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan terkait sidang kode etik polisi yang diduga melakukan pemerasan bagi penonton warga negara Malaysia DWP ini masih sampai saat ini diinformasikan akan dilaksanakan pekan depan. Memang seharusnya ini dilaksanakan di akhir bulan Desember, tetapi ada beberapa hambatan yang dikatakan oleh polisi, salah satunya yaitu adanya persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 yang artinya kemudian sidang kode etik ini dilaksanakan pekan depan begitu. Memang diberitakan sebelumnya ini terdapat sebanyak 18 anggota polisi yang menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asing yang itu berasal dari Malaysia, dan pemerasan itu terjadi saat WNA asal Malaysia ini melakukan atau menyaksikan event Jakarta Warehouse Project DWP yang berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2024 yang lalu. Kemudian kasus ini awalnya ini beberapa dari warga negara Malaysia ini menceritakan keluh kesahnya di sosial media. Kemudian ada 2 orang korban dari Malaysia tersebut yang secara resmi memberikan laporan kepada Divisi Propam Polri terkait kasus pemerasan ini, dan akhirnya setelah dilakukan usut demi usut terbukti adanya 18 anggota Polri yang dengan berbagai macam pangkat yang berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat hingga Polda Metro Jaya yang akhirnya kemudian sampai bisa dilakukan penyelidikan oleh kepolisian dan ditemukan jumlah barang bukti sebanyak 2,5 miliar rupiah. Dan dengan 18 anggota polisi itu sampai saat ini menjalani penempatan khusus. Penempatan khusus ini setelah sebelumnya nanti akan dilakukan sidang kode etik yang saya katakan sebelumnya di pekan depan. Dan selain 18 anggota Polri itu sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya ini dilakukan mutasi ke pelayanan markas atau Yanma Polri. Dan ini bisa dengan kasus pemerasan yang dilakukan oleh polisi di DWP ini bisa menjerat
mereka tidak pidana pemerasan, yaitu di 368 KUHP, dan ini menimbulkan beberapa pengamat kepolisian mengatakan atau mendesak Polri untuk memberikan sanksi, yaitu memberhentikan, tidak hanya sanksi yang sanksi etik kecil atau demosi begitu ya. Jadi artinya nanti mendesak Polri untuk memberhentikan polisi yang diduga melakukan pemerasan di DWP. Cynthia. Ya, Suara, ini kan disebut memang ada ratusan warga negara asing yang disebut menjadi korban. Lalu apakah sudah ada datanya, ada berapa tepatnya warga negara asing yang memberikan laporan? Dan dari jumlah barang bukti miliaran rupiah ini, dari berapa korban yang dikumpulkan, Suara? Ya, 2,5 miliar rupiah ini dari 45 warga negara asing asal Malaysia yang memberikan laporan terkait pemerasan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Dan memang dengan 4,5 miliar rupiah ini artinya memberikan citra buruk begitu ya terkait polisi pengamanan yang ada di event musik. Ya. Event musik internasional yang biasa dilakukan oleh DWP, yaitu Ismaya yang menyelenggarakan, dan DWP ini merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia, yang artinya beberapa negara, yaitu sejumlah 52 negara ini datang untuk menghadiri DWP. Ini memberikan citra buruk jika memang polisi tidak memberikan pengembalian uang tersebut. Ini sebenarnya dikatakan oleh Waketum Bidang Penyelenggara Acara Kadin yang mendesak Polri untuk mengembalikan sejumlah uang 2,5 miliar kepada korban dari wisatawan Malaysia. Baik, Cynthia. Terima kasih Suara Azani melaporkan langsung dari Mabes Polri. Terima kasih Suara. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengungkap isi pertemuan dengan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju Plus di Kertanegara kemarin. Pertemuan berlangsung selama hampir 2 jam. Presiden Prabowo menjelaskan pertemuan dengan Ketum Parpol Kim merupakan agenda rutin yang dilakukan seminggu sekali. Prabowo menyebut topik pembicaraan lebih kepada persiapan menghadapi libur akhir tahun. Pertemuan kan sudah berapa saat saya keliling ya kan, pergi ke luar negeri, udah berapa minggu. Biasanya kita seminggu sekali pasti ketemu. Jadi ini dalam rangka ya menghadapi libur dan sebagainya. Pak, kan banyak yang suka goreng-goreng 12% ya Pak ya? Banyak yang suka goreng-goreng Pak, dari Bapak juga bilang terkait. Biasa. Keuntungan kami. Yang dibahas apa Pak tadi sore? Hah? Isu penting yang dibahas tadi sore Pak? Yang dibahas ya? Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pertemuan di Rumah Kertanegara kemarin membahas banyak isu termasuk politik dan situasi terkini di tanah air. AHY juga mengungkap salah satu isu yang dibahas adalah soal penerapan PPN 12%. Politik udah pasti. Politik tentang Panggil kemarin ya? Iya, berbagai isu kan udah cukup lama ya nggak ketemu para ketum, dan kemarin diterima dengan sangat baik Bapak Presiden di Kertanegara. Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Pak Presiden sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri, jadi banyak hal yang dibahas. Bahas kayak DP atau Mas Hasto? Enggak secara khusus. Dibahas. Jadi dibahas semuanya, nanti beliau akan menjelaskan dengan baik, kita semua juga akan menjelaskan, pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar benar-benar masyarakat bisa mendapatkan kebijakan yang terbaik lah dari pemerintah. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut isi pertemuan para Ketua Umum Parpol Kim Plus dengan Presiden Prabowo hanya diskusi hal biasa. Bahlil membantah pertemuan itu membahas isu tentang PDI Perjuangan ataupun penetapan Hasto sebagai tersangka suap oleh KPK. Saja ngumpul aja mau nemenin Pak Presiden untuk datang ke Natal.
Ya diskusi-diskusi biasa karena mau menjelang akhir tahun, ya kan. Gimana ke depan, berbagai hal. Semua ketum parpol di kabinet Pak yang Ya, datang, Pak? ya. Semuanya. Termasuk membahas masuknya PDIP ke kabinet nggak Pak? Nggak ada. Ngebahas Pak Hasto juga Pak? Nggak ada. Itu urusan hukum. Nggak biasa aja ya, oke? Saudara Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya pasca kegagalan di AFF 2024. Pelatih Timnas Sintayong berjanji memastikan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI pun bakal mengevaluasi hasil di AFF, termasuk mengevaluasi pelatih Sintayong.